Pada tanggal 14 Agustus 2015, di negara bagian selatan Malaysia, Johor, cuaca di Semenanjung Malaya sangat panas dan kering. Akibatnya, tingkat air di Sungai Linggiu Johor turun secara kritis. Dengan adanya krisis, pemerintah Johor mengajukan permintaan kepada Singapura untuk dipasok dengan setidaknya 6 juta galon air bersih lebih setiap hari. Pasokan tambahan air ini disediakan dalam beberapa hari berikutnya, dan pemberian air tambahan dilakukan kembali setiap kali cuaca kering. Tunggu sebentar, seharusnya tidak sebaliknya. Bukankah Malaysia yang seharusnya memasok air ke Singapura? Setiap kali terjadi perdebatan online antara warga Singapura dan Malaysia, ancaman untuk memutus pasokan air ke Singapura selalu muncul berulang kali. Sejarah hubungan air antara Singapura dan Malaysia sangat menarik. Bagaimana Singapura akan bertahan jika pemerintah Malaysia memutus pasokan air ke Singapura? Akankah hubungan antara kedua negara ini terus dirundung dan dihantui oleh ketergantungan Singapura pada air Malaysia? Tetaplah terhubung, karena kami akan mengupas isu-isu ini dalam video ini. Setiap hari, Waduk Linggiu menjalani pertarungan yang tenang dengan laut, memasok air hujan ke Sungai Johor di Malaysia, bagian selatan, untuk menjaga kadar garamnya cukup rendah untuk diolah. Singapura, yang membangun waduk ini pada tahun 1995, berhak mengambil sekitar 250 juta galon per hari dari sungai sepanjang 123 km tersebut, memenuhi lebih dari setengah kebutuhan nasionalnya. Namun, periode kemarau panjang pada tahun 2016 membuat tingkat waduk turun menjadi hanya 20% dari kapasitasnya, membuatnya menyusut dan dangkal. Ada risiko nyata terhadap pasokan air Singapura, menjadi pengingat nyata mengapa mereka harus obsesif dalam menghemat air dan membuat setiap tetesnya berharga. Keamanan air bukanlah kekhawatiran baru bagi Singapura. Luas tanah yang kecil dan ketiadaan danau atau akuifer alami telah membuat air menjadi prioritas sejak negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 1965. Meskipun terletak di dekat Khatulistiwa dan diberkati dengan curah hujan yang melimpah, Singapura adalah negara yang sangat kekurangan air karena kurangnya lahan untuk mengumpulkan dan menyimpan semua air hujan yang jatuh di Singapura. Pada tahun 2015, World Resources Institute menempatkan negara ini sebagai salah satu yang paling rentan terhadap stres air, sebanding dengan negara-negara gurun seperti Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Selama beberapa dekade, Singapura telah memenuhi sebagian besar permintaannya melalui perjanjian impor air dari Malaysia tetangga. Salah satu dari perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2011. Yang kedua, yang memungkinkan negara tersebut mengambil air dari Waduk Linggiu, masih berlanjut. Namun, sumber tersebut rentan, bukan hanya terhadap kekeringan, tetapi juga terhadap politik. Di masa lalu, ada beberapa kali ketika hubungan antara kedua negara mengalami friksi, dengan air menjadi masalah perselisihan. Pada tahun 2018, Mahathir Mohamad, saat itu menjadi Perdana Menteri Malaysia, menyatakan niatnya untuk merundingkan ulang perjanjian Linggiu, menyebutnya terlalu mahal, dan istilah saat ini, yang membuat Singapura membayar hanya 3 sen, kurang dari 1 sen, per 1000 galon, secara jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu sangat penting bagi Singapura untuk mencoba mengamankan pasokan air mandiri. Peningkatan suhu global telah menambah urgensi baru pada situasi ini. Dengan perubahan iklim, diharapkan akan terjadi cuaca ekstrim dengan hujan lebih intens dan masa kemarau yang lebih panjang, seperti yang dialami di Amerika Serikat, China, India, dan banyak bagian lain dunia. Pola yang tidak stabil ini berarti bahwa negara tidak dapat lagi mengandalkan hujan untuk secara dapat diprediksi mengisi kembali waduk-waduknya. Negara ini juga dengan cepat meningkatkan upaya untuk memperluas sumber airnya sendiri. Pemerintah berkomitmen untuk menggandakan pasokan air minum bersih dalam negeri pada tahun 2060, sebuah prestasi yang akan membawa Singapura mendekati swasembada. Paling penting, tujuannya adalah melakukannya tanpa meningkatkan penggunaan energi. Pabrik desalinasi Keppel Marina East, yang terletak di tanah reklamasi di kawasan Marina East, Singapura, adalah monumen besar dari upaya tersebut. Dibuka pada Juni 2020, pabrik ini mampu menghasilkan 30 juta galon air bersih setiap hari. Fasilitas ini, yang dibangun dengan kontrak pemerintah senilai 500 juta dolar Singapura, menghasilkan air segar dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada pabrik desalinasi biasa. Hal ini karena pabrik beroperasi dalam 2 mode, menarik dan mengolah hujan yang terkumpul di waduk terdekat,
selama periode basah dan memproses air laut hanya saat cuaca kering. Kedua sumber ini diubah menjadi air minum melalui kombinasi ultrafiltrasi, osmosis terbalik, dan radiasi ultraviolet. Pabrik ini, salah satu yang pertama di dunia yang menggunakan sistem ganda seperti ini, adalah contoh bagaimana Singapura terus-menerus mendorong batas dalam manajemen air. Dengan melakukannya, negara ini telah menantang pemasok dengan menekankan efisiensi sebagai prioritas utama. Namun, Keppel hanyalah bagian dari rencana besar untuk membuat Singapura mandiri dalam hal air. Elemen lainnya adalah kampanye daur ulang air limbah massal di negara ini. Singapura sudah mendapatkan 40% airnya dari air limbah. Pada tahun 2060, diharapkan kontribusi tersebut akan meningkat menjadi 55%. Mutiara dalam rencana ini adalah pabrik reklamasi air Changi yang dibuka pada tahun 2009. Sebagian besar fasilitas ini berada di bawah tanah, beberapa bagian setinggi 25 lantai. Menarik air limbah melalui terowongan sepanjang 48 km yang terhubung ke jaringan saluran pembuangan negara. Pabrik ini mampu mengolah hingga 900 juta liter air limbah per hari dengan menggunakan membran untuk menyaring partikel mikroskopis dan bakteri, osmosis terbalik untuk menghilangkan kontaminan kecil, dan akhirnya disinfeksi ultraviolet untuk menghancurkan virus atau bakteri yang masih ada. Upaya reklamasi ini kunci dalam membantu Singapura mengatasi pembatasan lahan untuk penyimpanan mengingat fakta bahwa ruang untuk menimbun air di Singapura sangat terbatas. Langkah berikutnya untuk Singapura adalah untuk lebih mengurangi penggunaan energi. Di fasilitas penelitian dan pengembangan di area industri tuas misalnya, mereka sedang menguji teknologi desalinasi baru yang menggunakan medan listrik untuk menarik garam terlarut dari air laut. Sebuah proses yang membutuhkan energi lebih sedikit daripada osmosis terbalik. Juga dalam pengembangan adalah membran biomimetik yang menggunakan protein alami yang ditemukan dalam sel untuk menyelesaikan tugas yang sama. Strategi penghematan energi seperti ini akan diperlukan jika Singapura berharap mencapai kemandirian air. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dan pertumbuhan industri dijadwalkan akan menggandakan permintaan air di negara ini pada tahun 2060. Masalah Malaysia lebih terkait dengan pengelolaan isu pencemaran air dan menjaga pasokan selama periode kekeringan. Perubahan iklim membuat kekeringan belakangan ini menjadi lebih panjang dan lebih parah, meninggalkan penduduknya sangat rentan terhadap gangguan. Saat ekonomi berkembang dan lebih banyak hutan di Malaysia ditebang, daerah penampungan menghilang dan mengurangi jumlah air yang mengalir ke waduk. Hal ini melemahkan kemampuan negara ini untuk mengakses simpanannya ketika kekeringan tak terhindarkan datang. Pencemaran juga merupakan keprihatinan serius, mungkin lebih besar dari kekeringan. Hampir semua sungai di Malaysia mengalami beberapa bentuk pencemaran air, dengan kadang-kadang munculnya sesuatu yang lebih buruk. Pada tahun 2017, lebih dari 1,8 juta penduduk di Johor Bahru mengalami gangguan pasokan ketika sungai terkontaminasi oleh amonia. Masalah ini di pedalaman Malaysia memiliki konsekuensi signifikan bagi masa depan Singapura, bahkan ketika menuju kemandirian air. Pemerintah Singapura semakin mendekati tujuan jangka panjangnya untuk menjadi mandiri dalam hal air ketika perjanjian air dengan Malaysia berakhir. Mengingat bahwa hampir setiap negara di dunia berjuang dengan masalah memberikan cukup air kepada warganya, ini adalah pencapaian yang cukup mengesankan. Namun, untuk saat ini, sekitar 5 juta penduduk negara ini masih cukup bergantung pada air yang berasal dari seberang perbatasan. Pencemaran air dan kekeringan dapat menekan sistem di kedua negara, berpotensi memicu konflik dan perselisihan politik. Kesepakatan air mentah baru setelah tanggal kedaluarsa pada tahun 2061 tampaknya tidak mungkin. Tetapi masih ada kemungkinan bahwa Malaysia menjual air yang telah diolah langsung ke Singapura setelah tanggal kedaluarsa tersebut. Saya akan membuat video dan memberitahu Anda apa yang terjadi ketika waktunya tiba dalam sekitar 40 tahun. Insyaallah.